Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah anak-anakku semua kelas 4 dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi di hari Rabu. Kita belajar bersama dengan Bu Miftah, yaitu pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 pembelajaran 4, pembelajaran yang kelima. Nah, hari ini kita akan belajar keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memelihara lingkungan hidup. Lingkungan tempat kita hidup adalah karunia yang amat penting untuk dijaga nih anak-anak. Selain dijaga, juga harus dilestarikan dan diselamatkan dari segala kerusakan. Ketidakseimbangan lingkungan akan mengancam kehidupan manusia. Nah, seperti apa saja? Seperti banjir, terjangkitnya wabah, polusi udara, dan lain-lain. Kemudian, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjaga lingkungan. Merusak atau membinasakan lingkungan dilarang oleh Allah, seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 205. Yuk, coba kita baca bersama-sama. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Ya, artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, dari situ tadi kita bisa belajar ya anak-anak ya, bahwa Allah itu tidak menyukai kerusakan, baik kerusakan dimanapun, terutama di bumi kita. Nah, jadi Allah itu kan menyukai yang indah-indah. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus senantiasa menjaga lingkungan agar tidak dibenci Allah atau akan selalu disayang oleh Allah. Nah, apa saja ya perilaku dari Nabi Muhammad dalam menjaga lingkungan nih? Nah, yang pertama ada kasih sayang kepada hewan. Nah, Nabi Muhammad itu sangat menyayangi semua makhluk ciptaan Allah anak-anak. Nah, yang pertama bersikap lemah lembut kepada hewan. Nah, suatu ketika dalam sebuah cerita itu diceritakan bahwa suatu hari Aisyah itu mengendarai seekor unta. Nah, karena unta itu nakal, Aisyah memukulnya. Melihat Aisyah bersikap kasar kepada unta yang sedang dikendarainya, nah Rasulullah menegur Aisyah nih. Rasulullah berkata bahwa hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya. Nah, itu cara Rasulullah bersikap lemah lembut kepada hewan. Nah, kemudian ada lagi nih, yaitu tidak membebani hewan tunggangan dengan beban yang berat. Hewan tunggangan itu misalnya apa saja ya anak-anak ya? Ada kuda, kemudian ada keledai. Nah, itu hewan-hewan tunggangan yang bisa kita naiki. Nah, ada juga sapi nih misalnya nih. Nah, kemudian hewan-hewan tunggangan tersebut dilarang anak-anak untuk diberi beban yang berat. Nah, karena itu akan menyiksa hewan-hewan tersebut. Nah, makanya kita tidak boleh membebani hewan dengan barang-barang yang berat. Kemudian melarang memisahkan anak hewan dengan induknya. Nah, jadi hewan itu ketika masih kecil itu kan anaknya pasti masih lemah nih anak-anak. Nah, mereka butuh induknya untuk melindungi anak-anak tersebut. Nah, jadi kita dilarang nih untuk memisahkan anak dengan induknya, karena anaknya nanti bisa mati. Kalau sudah mati bagaimana? Nah, nanti tidak akan ada generasinya kembali, seperti itu. Kemudian memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan baik. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama nih anak-anak melakukan kurban. Nah, ketika kurban tersebut tentu saja kita memperhatikan nih bagaimana tata cara untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ketika menyembelih hewan kurban itu dipotong dengan tidak menyakiti hewan tersebut. Nah, kemudian menggunakan pisau yang tajam. Jadi sekali menyembelih langsung mati, seperti itu anak-anak, tidak menyakiti, tidak menggunakan pisau yang tumpul. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga harus menyayangi hewan tersebut agar hewan tersebut tidak merasa tersakiti ketika disembelih, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, menyayangi tumbuhan.
Tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang perlu kita jaga. Lingkungan yang asri bermanfaat untuk mencegah polusi udara. Jika tumbuhan rusak, timbul banjir, tanah longsor, dan polusi udara. Hal ini akan mengancam keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berpesan agar umatnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Begitu cintanya beliau pada tumbuh-tumbuhan, dalam setiap peperangan yang dilakukan kaum muslim, beliau selalu berpesan agar tidak merusak tumbuhan. Sebab tumbuhan adalah salah satu penjaga keseimbangan alam yang penting. Nah, tuh harus menyayangi tumbuhan juga anak-anak. Jadi tumbuhan itu kan sangat bahagia untuk kita, bisa mencegah polusi, tanah longsor. Nah, menyayanginya bagaimana? Nah, kita sering tuh memetik daun sembarangan. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Jadi sama tumbuhan itu harus disayangi. Disiram setiap hari, jangan lupa diberi pupuk, diberi nutrisi. Dijaga kelangsungan hidupnya, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, itu cara kita untuk memelihara lingkungan dari tumbuhan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, cara Nabi Muhammad memelihara dan menyelamatkan lingkungan dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menjaga harga tanaman tetap hidup. Dengan cara apa? Dengan cara menyiraminya, memberi pupuk, seperti itu. Dengan demikian, umat manusia selain dapat memetik hasil dan tanaman, mereka juga memperoleh udara yang bersih. Itu salah satu yang penting dari tumbuhan, memperoleh udara yang bersih. Nah, anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Untuk tugasnya anak-anak, yaitu kalian dapat menuliskan nih, bagaimana caramu mengamalkan sifat Nabi Muhammad dalam memelihara lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kalian dapat mengerjakan tugas tersebut dalam buku tugas kalian. Nah, bagaimana ya caranya ya mengamalkan sifat-sifat Nabi tadi dalam memelihara lingkungan dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Miftah hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Miftah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.